Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sarkilanam dengan ujung NIM 106. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbankan syariah. Jadi, perbankan syariah dalam menjalankan fungsi-fungsi operasional perbankan meliputi beberapa aspek. Jadi, yang pertama, perhimpunan, penyaluran, dan jasa. Jadi berikut ini adalah produk-produk jasa pada bank syariah. Yang pertama, wakalah. Jadi apa sih wakalah itu? Jadi wakalah adalah perwakilan antara dua pihak di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Wakalah terbagi menjadi wakalah al-mutalaq, wakalah al-muqayyadah atau perlu menunjukkan wakil untuk bertindak, dan wakalah al-amah atau wakalah yang perwakilannya lebih luas. Contoh aplikasi wakalah: untuk menerbitkan letter of credit atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dan dari bank luar. Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Kemudian yang kedua, hawalah. Hawalah adalah akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang atau mubil atau madin, kemudian pihak yang memberi utang mubal atau dayin, dan yang terakhir adalah pihak yang menerima pemindahan atau mubal alai. Atau hawalah adalah pemberian pinjaman yang disertai dengan jaminan objek utang piutang. Contoh pengaplikasiannya yakni seseorang yang ingin memindahkan utangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkannya dengan utang yang ada pada orang itu. Selanjutnya, syarf. Syarf adalah jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang yang lainnya. Contohnya, menukarkan rupiah dengan dolar, dolar dengan yen, atau sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan ini dapat berupa uang kartal ataupun dalam bentuk giral. Kemudian, card. Card adalah peminjaman tanpa mensyaratkan suatu apapun dalam jangka waktu tertentu, dan bank tidak diperkenankan untuk meminta imbalan. Contohnya itu pengaplikasiannya yakni bank syariah memfasilitasi nasabah dengan memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang patut mendapatkan atau disebut dengan al-qard al-husad. Selanjutnya, kafalah. Kafalah adalah ikut menanggung prestasi atau gagal bayar yang dilakukan oleh seseorang atau sudut pihak. Kafalah juga diartikan sebagai menjadikan seseorang penjamin ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan pembayaran hutang. Contoh pengaplikasiannya itu misalnya pada kafalah bil mal, memberikan jaminan berbentuk uang muka atau jaminan pembayaran atau atas hutang. Yang terakhir, ran. Ran adalah berutang atau meminjamkan sesuatu yang disertai penyerahan jaminan tertentu. Ran menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan, yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Contoh pengaplikasiannya yaitu tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Selanjutnya adalah di dalam perbankan syariah terdapat juga yang namanya instrumen penghimpun dana. Nah, berikut adalah instrumen-instrumen penghimpun dana di bank syariah. Yang pertama adalah giro syariah. Giro syariah merupakan simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu atau berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek atau kartu ATM sebagai media alat penarikannya. Giro syariah sendiri dapat dibuka oleh perusahaan atau perseorangan. Dalam pembukaan rekening giro syariah tentu memiliki aturan setoran pertama dan saldo minimum.
Dan yang kedua, deposito syariah. Deposito syariah merupakan simpanan untuk waktu tertentu yang dapat diambil setelah jatuh tempo dengan menggunakan bilet sebagai tanda bukti simpanan yang mendapatkan bagi hasil yang dibayarkan tiap akhir tahun. Yang ketiga, tabungan syariah merupakan simpanan yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan buku tabungan atau kartu ATM sebagai alat penarikan. Buku tabungan sendiri merupakan bukti kepemilikan atau pemegang rekening. Selanjutnya adalah produk jasa perbankan. Nah, di dalam perbankan syariah ada produk jasanya. Yang pertama adalah transfer. Transfer merupakan jasa perbankan berupa jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau berlainan. Kedua, inkaso. Inkaso merupakan sebuah layanan bank untuk penagihan pembayaran atas surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau di kota lain dalam negeri dalam rangka penyelesaian pembayaran tagihan atau piutang berupa surat atau dokumen berharga yang dapat diproses adalah wasel, cek, bilet giro, kuitasi, dan hadiah undian. Kemudian produk jasa perbankan yang ketiga yaitu clearing. Clearing merupakan metode pemindahan atau transfer uang antara rekening yang disebut dengan istilah lalu lintas giro atau LLG. Kemudian produk jasa yang keempat yaitu Sistem Bank Indonesia atau BIRTGS. Sistem Bank Indonesia atau BIRTGS merupakan sistem transfer dana elektronik antara bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan transaksi secara individual. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.